Ya saudara, dengan judul, jadi serialnya Yesus Nama Yang Luar Biasa bagian pertama, hari ini topik yang saya bahas saudara-saudara adalah Yesus Raja di atas segala raja. Jesus is the King of the Kings. Yesus Raja di atas segala raja. Katakan Yesus Raja di atas segala raja, 2-3. Yesus Raja di atas segala raja. Mari kita buka di dalam Yesaya 32. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang kedua. Yesaya 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Mari diklik saja, kita akan membaca bagian ini. Kalau yang bawa Alkitab silakan buka, yang bawa handphone silakan buka di dalam Yesaya 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ada 4 berkat yang luar biasa yang kita harus bawa pulang dan kita terima sore ini. Yesaya 32 ayat 1 sampai yang kedua, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Raja yang Adil. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ayat yang kedua, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Saudara yang dicintai Tuhan, kita lihat bahwa Jesus is the King of the Kings. Dia adalah Raja segala raja. Topik daripada perikop ini, Lembaga Alkitab bilang Raja yang Adil. Saudara-saudara, Yesus adalah Raja yang paling adil. Yesus adalah Raja yang besar. Hari ini kita sudah dapat satu calon presiden bagi kita. Ya, sekalipun belum resmi diumumkan, tapi semua media sudah menunjukkan bahwa kemenangan itu diperoleh oleh salah satu paslon. Saudara-saudara, tapi mari kita lihat dari perikop ini, Tuhan ingin membawa kita untuk semua pembaca baik kita hari ini mengakui bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Yesus yang terutama dari semua yang ada di dunia ini. Mari kita akan melihat saudara ayat yang pertama, saya baca dengan cepat. Ada 4 hal yang luar biasa, 4 bukti dia Raja di atas segala raja. Ayat yang pertama demikian. Dari ayat pertama ada 2 hal yang kita bahas. Ayat pertama, mari kita baca 2-3. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Saudara perhatikan, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Ini adalah nubuat yang diberikan, yang dirujuk kepada Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, apakah di dunia ini ada raja yang memerintah menurut kebenaran? Saudara, kita lihat raja dunia tidak ada satupun yang memerintah menurut kebenaran. Semua memerintah menurut sistem yang dia buat. Semua memerintah lebih banyak untuk dirinya, lebih banyak untuk menyenangkan hatinya, lebih banyak untuk menyenangkan beliau atau dia dan seluruh orang-orang yang ada di sampingnya. Tapi hari ini Alkitab bilang sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Saudara yang dicintai Tuhan, raja yang dimaksud di dalam Yesaya 32 ayat 1, dia adalah Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus, 2-3. Yesus Kristus, saudara. Dia akan memerintah menurut kebenaran. Dan hari ini saudara kita lihat bahwa bukan saja Yesus memerintah menurut kebenaran, tapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia bisa memerintah menurut kebenaran karena dia adalah apa saudara? Kebenaran. Dia bisa memerintah menurut kebenaran karena dia sumber kebenaran. Silakan diklik Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang tidak asing bagi kita. Saudara perhatikan, saya bacakan begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan apa saudara? Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, Yesus nama yang luar biasa. Dia memerintah menurut kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu. Dia adalah sumber dari kebenaran itu. Kalau pemerintah dunia, mereka memerintah berdasarkan kebenaran, mereka belajar dari kitab hukum, mereka belajar dari urusan tata negara. Mereka bukan sumber kebenaran, mereka berusaha menjadi pelaku kebenaran. Tapi Yesus, dia bisa melakukan kebenaran karena dia adalah kebenaran itu sendiri.
Saudara, dalam bahasa Yunani paling bagus, bahasa Yunani ditulis ayat ini, Yesus adalah kebenaran. Yesus berkata begini, ego emi ho odos kai he aletheia. Nah, saya akan jelaskan, saudara. Saya akan jelaskan. Ego emi ho hodos. Akulah jalan. Saudara pernah tengkar sama orang nggak? Pernah tengkar sama orang? Atau lihat orang tengkar nggak? Lalu saudara bilang begini sama orang itu, kamu loh, si ego nih. Pernah? Nah, Yesus bilang, ego ini, akulah satu-satunya jalan kebenaran, akulah jalan, hodos, dan tidak ada yang lain. Ego ini artinya aku dan hanya aku dan tidak ada yang lain. Saudara bisa lihat ya, orang ngotot-ngototan, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Kamu salah. Nah, hari ini untuk masalah jalan, Yesus bilang, ego ini, aku nih punya ego yang kuat dan aku jaminkan bahwa tidak ada jalan selain aku. Yang kedua dia bilang begini, ego emi he aletheia. Kebenaran di situ ditulis dengan bahasa Yunani yaitu aletheia. Aletheia itu saudara bukan kebenaran yang coba diteliti benar atau tidak. Dia bilang, akulah satu-satunya jalan dan tidak ada yang lain. Akulah satu-satunya kebenaran dan tidak ada yang lain. Itu makna ego emi kepada dua statement beliau. Saudara bayangkan. Dan kalau saudara mempertahankan sesuatu dengan keras karena saudara yakin itu saudara punya, kira-kira ego muncul nggak? Muncul ego. Ini punya aku. Coba diselidiki, sampai di depan sidang pun kita berani ngomong. Saya berani ngomong bahwa ini barangku, dicuri oleh dia, dia ngaku punya dia. Oh ya, kita lihatkan, kita ke laboratorium forensik. Silakan, saya berani. Dia yakin benar, karena ini kebenaran, ini punya dia. Dan dia yakin, itulah makna ego emi yang disisipkan di dalam perkataan statement, akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi Tuhan tuh ngomong, kamu ikut siapapun silakan. Nanti lihat, hanya aku kebenaran, hanya aku jalan. Dan hanya aku hidup. Kai soe, saudara. Kai soe. Soe itu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang diberikan. Kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kehidupan yang sementara yang hirup napas keluar, tapi kehidupan yang sesungguhnya di surga. Yang berani ngomong, akulah sumber hidup kekal itu. Itu hanya Yesus Kristus. Nah, ini beberapa kebenaran di dalam seorang raja yang namanya Yesus. Amin, saudara. Andaikan sekarang saudara mencari jalan itu, andaikan sekarang saudara mencari kebenaran itu, andaikan sekarang saudara mencari hidup itu, maka semuanya ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Yesaya 32 ayat 1, seorang raja akan memerintah berdasarkan kebenaran. Dan dia adalah kebenaran itu. Amin, saudara. Saudara lihat nanti calon-calon presiden yang dulu mereka berkampanye memberikan janji-janji. Tapi ketika mereka jadi, adakah mereka lakukan janjinya? Belum tentu. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kembali ke Yesaya 32. Seorang raja akan memerintah berdasarkan kebenaran. Apa yang benar? Raja itu mengatakan dia dari mulutnya kebenaran dalam perkataan, kebenaran dalam perbuatan, kebenaran di dalam tindakan. Itu raja yang lakukan. Apakah orang lakukan kebenaran? Apakah pemerintah raja sekarang melakukan kebenaran yang sesungguhnya? Saudara, orang kampanye, mereka ngomong dalam rangka kampanye, tapi belum tentu setelah jadi presiden mereka melakukan semuanya. Benar tidak? Benar tidak, saudara? Ketika mereka kampanye, mereka menceritakan kami akan begini, akan begini, akan begini, dan begitu. Setelah jadi pemerintah, belum tentu mereka melakukan semuanya. Tapi Yesus ketika naik kayu salib, salah satu perkataannya dia katakan, telah selesai. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa,
wes mari kabeh. Ya Bapa, wes rampung kabeh. Dan saya mau mati untuk menebus umatku. Dia melakukan semuanya. Dia melakukan berdasarkan kebenaran. Yang kedua, saudara. Ayat yang pertama, saudara. Yang kedua kita baca, dan apa, saudara? Pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut apa, saudara? Ayo, saudara baca dong. Berdasarkan keadilan. Katakan keadilan 2-3. Keadilan. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Sebenarnya saudara-saudara, di sini adalah sindiran kepada pemimpin saat itu, tapi semua sindiran itu dijawab oleh hadirnya Yesus Kristus ke dunia, oleh hadirnya Sang Juru Selamat. Mereka, dia, Yesus memimpin, dia akan memimpin menurut keadilan. Harapan sang penulis pada saat itu, pemimpin-pemimpin harus memimpin menurut keadilan. Tapi saudara, kita menemukan gak keadilan di dunia ini? Kita menemukan keadilan tidak di dunia ini, saudara. Kita tidak mendapat keadilan di dunia ini. Di dunia ini tidak ada keadilan, saudara-saudara. Coba buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 16. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16. Ayo kita baca dengan suara kita yang keluar. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara lihat, saya bolak-balik pergi ke pengadilan. Saya dampingi kasus orang, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, asal ada fulus. Ya kan? Ini jujur mengatakan, saya lihat dengan mata sendiri. Saudara, di tengah-tengah, di tempat pengadilan, tempat yang harus kita dapat adil, tapi orang lihat di tempat yang seharusnya menerbitkan keadilan, di situ pun tidak terdapat keadilan. Lalu kepada siapa kita berlari untuk memohon keadilan? Ada pemimpin kita yang namanya Yesus yang memberikan keadilan. Dia akan memberikan keadilan seturut dengan kebenaran. Poin 1. Dia akan memberikan keadilan kepada kita. Kalau kita menangis, Tuhan, ini kok nggak adil. Mari, dia Allah yang peduli kepada kita, yang selalu akan memberikan keadilan tepat pada waktunya. Ya, jadi hari ini, saudara-saudara, adakah saudara bersyukur dengan hidup? Kalau saudara setuju Allah yang adil, pasti saudara bersyukur dengan hidup saudara. Amin, saudara. Jangan ada orang yang protes, termasuk saya pun jangan protes. Tuhan, kenapa kau lahirkan saya dari orang yang berkulit hitam seperti ini? Iya kan? Ada yang mau protes seperti itu? Mungkin dulu seperti itu, sekarang saya nggak protes. Bukan karena saya sudah punya keluarga, istilah orang udah laku, bukan. Tapi hari ini saya bersyukur karena Tuhan adil. Saya cerita satu kali di Ambon, ada seorang yang lahir pendek, saudara-saudara. Pendek. Setiap hari dia protes, Tuhan, saya berteman dengan orang-orang yang tinggi, sehingga kalau jalan dengan teman saya, orang selalu bilang begini, Ibu, anaknya sudah kelas berapa? Padahal itu temannya, saudara-saudara. Kalau jalan dengan teman, orang selalu tanya ke temannya yang tinggi, Ibu, ini anaknya usia berapa? Itu teman saya. Sampai datang ke satu tempat pendaftaran, tolong Mas, jangan duduk di situ, berdiri. Ini sudah berdiri, tahu? Dia pulang, dia menangis, Tuhan, kenapa kau ciptakan saya pendek seperti ini? Saya protes, Tuhan. Kerusuhan tahun 90-an, saudara. Saya udah pernah cerita kan? Ada peluru nyasar pas di atas kepalanya, dan rambutnya terangkat semua, jadi gundul akibat peluru nyasar. Langsung dia sadar, terima kasih Tuhan, saya ukuran yang kau beri pas. Coba kalau tinggi 2 cm saja, habislah kepalaku. Amin, saudara. Jadi Allah itu adil. Jangan saudara iri kepada orang yang kaya, mereka tidak berdoa, mereka kaya.
Lalu kita bilang, Tuhan, kayaknya Engkau tidak adil. Saya sudah berdoa, saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah benar, tetapi Engkau tidak menjawab doaku. Lihat tetangga, mereka tidak berdoa, mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka kaya raya, mereka diberkati luar biasa. Jangan iri, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, masih misteri rahasia bagi kita. Jangan saudara lihat temanmu lebih cantik dari saudara, lalu berkata, Tuhan, kenapa kau tidak buat saya seperti dia? Kenapa saya seperti ini? Saudara, dia akan memerintah di dalam dunia ini tempat ketidakadilan. Kembali ke Yesaya pasal 32. Tetapi dia Allah yang selalu memberikan keadilan buat kita semua. Haleluya. Iya. Ada seorang saudara-saudara, jangan bersungut akan hidup. Seorang yang jual tempe, saudara. Dia jual tempe karena dia bekerja terlambat. Tempenya sampai pagi tidak matang, alias tempe masih jadi kedelai. Oke, lalu semua orang berjualan. Orang membeli tempe dari teman-teman penjual-penjual yang lain. Hari itu tempenya sudah sore nggak laku, saudara. Karena setiap orang datang mereka lihat, ini tempe belum matang ibu, ini masih jadi delay, belum matang. Lalu mereka nggak jadi beli, semua pembeli lari ke teman-temannya. Singkat cerita, sudah sore seperti ini, tempenya satu pun nggak laku. Kalau saudara jadi orang ini, saudara bersungut atau tidak? Bersungut atau tidak? Ngomong bersungut aja sungkan banget. Ngomong aja nggak apa-apa. Saudara bersungut nggak? Ini ibu dia pikul dari desa, dari gunung, datang di kota pikul. Sampai jam segini tempenya satu pun belum laku, saudara-saudara. Kalau saudara jadi dia, bersungut nggak saudara kira-kira? Atau saudara kayak orang gila di pasar, terima kasih Tuhan, haleluya, hari ini tempe aku nggak laku, terpujilah Engkau ya Yesus. Nanti orang bilang, ini ibu mulai gendeng ini. Normalnya orang nggak akan bersyukur untuk keadaan ini. Tapi kita kembali, dia Allah, dia pemimpin yang adil dalam hidup kita. Bersyukur sedikit, mujizat pasti terjadi. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang langsung mampir di sampingnya. Dan mobil ini ngomong, pengemudinya turun dan dia berkata, ibu, ada tempe nggak? Aduh Pak, maaf, ini belum jadi tempe. Udah Bu, ada tempe nggak? Ya mau dibilang tempe belum jadi, mau bilang delay udah bentuknya tempe, bingung dia. Ya coba Bapak lihat, sampai dia bilang gini, ibu kasih harga berapa saja saya beli, tolong Bu. Akhirnya hari itu si pembeli ngerayu, dia nawar bukan nawar turun, dia nawar lebih tinggi. Andaikan satu tempe 3.000, dia bilang, sudah Bu, saya beli satu 5.000, asal ibu mau jual ke saya, mohon please tolong. Akhirnya hari itu dia dapat 3 kali lipat keuntungan. Cuma hanya Tuhan menunda tempenya matang. Loh Pak, ini belum matang. Justru saya cari yang matang karena perjalananku semalaman. Besok sampai pas matang. Jadi saya cari yang mentah. Ibu, waduh maaf, terima kasih. 5.000 satu ya, saya beli borong semuanya. Hari itu dia pulang dengan sorak-sorai, saudara. Dia pulang dengan sukacita karena apa? Ada mujizat. Allah itu Allah yang adil. Haleluya. Yesus itu adil, saudara-saudara. Asalkan kita mau mengerti sedikit jalannya, liku-liku jalannya, kunci D. Asal kita mau paham sedikit ya. Kita nyanyi dulu supaya refresh. D. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal buat saya, ada rencana yang indah. Ayo semuanya, jangan terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu bernama aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
ya, jalan tidak terselangi. Tapi yang jelas hari ini kita belajar Allah nama yang luar biasa, Yesus nama yang luar biasa. Dia pemimpin yang memberikan keadilan bagi setiap kita. Kalau kita mau cari keadilan, carilah, berserulah kepada Tuhan. Kalaupun kita berurusan dengan pengadilan, yang andalan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, mengandalkan lawyer. Banyak lawyer, banyak klien yang mengeluh, lawyer makan klien. Ya, pengacara makan orang yang dibela, saudara. Kenapa? Karena lawan memberi, dia main jalan belakang, seakan-akan dia bela, tapi dia nggak bela. Hari ini saudara, kalau mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Mau berseru, berserulah kepada Tuhan. Karena manusia tidak bisa memberikan solusi. Hanya Tuhan saja yang menjadi tempat yang paling adil. Ayat yang kedua, ayat yang kedua, kita baca 2-3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Dua ini saudara-saudara luar biasa. Yang ketiga adalah dia menjadi tempat perteduhan terhadap angin dan angin badai. Allah Yesus Kristus Tuhan kita menjadi tempat perteduhan. Saya gabungkan, kalau ada versi bahasa Inggris, ada 2 poin, 3 poin ketiga dan keempat saya gabungkan menjadi satu, saudara-saudara ya. Apa gerangan Allah yang besar, Yesus yang luar biasa itu dari ayat yang kedua. Yang saya garis bawahi adalah the shadow of the great rock. Apa artinya, saudara? Apa artinya, saudara? Ini merupakan sebuah sejarah orang-orang Israel. Ya, dia merupakan tempat perteduhan bagi orang-orang di mana angin yang besar, angin badai. Kemudian dia menjadi aliran-aliran. Lalu di sini dia adalah memberikan dia bayangan dari sebuah batu yang luar biasa. Saudara dengar, saya pernah ke Israel dan saya bisa saksikan keadaan ya geografi di Israel. Saudara, waktu kita berjalan di sana, seluruh pandangan mata kita jauh lepas memandang hanya gurun, saudara-saudara. Jauh, andaikan ban pecah, saudara, andaikan ban pecah, saya bilang ini motor-motor di sini sebelum dia masuk ke daerah ini, pastikan bannya aman. Karena kalau bannya pecah, wes sampean dorong sampai legrek, wes gak tambal ban. Karena tambal ban cuma di Surabaya, saudara. Iya, saya nggak pernah lihat loh tembel ban. Mungkin karena bahasanya aku nggak ngerti, saudara ya. Tapi saya nggak pernah lihat ada tambal ban, saudara. Dan keadaan dulu orang jalan kaki, saudara, mari lihat sedikit. Masuk pada drama ini, saudara, sebagai pejalan kaki di daerah yang tandus. Sekarang bayangkan, saudara, jalan kaki di daerah yang tandus, kering, nggak ada apa-apa. Orang biasa melihat panorama, melihat sesuatu seperti ada air, tapi bukan air. Mereka berjalan perbukitan batu. Dari perjalanan mereka itu, ada sebuah yang namanya Great Rock. Great Rock itu dia memberikan shadow-nya, dia memberikan sebuah bayangan, saudara. Dan ketika orang sedang berjalan dalam kepenatan, dalam kehausan, mereka di situ juga melihat ada aliran-aliran air dari pinggir, dari celah batu itu. Dan itu yang menjadi kesegaran. Ketika orang jalan begitu di kepanasan, mereka melihat ada bayangan. Bayangan dalam bahasa Ambon dia bilang ini sombar, saudara ya. Saudara tahu sombar, saudara ya. Kalau saudara pakai payung, disitulah saudara di bawah payung. Saudara berada di bawah bayangan payung itu, saudara merasa aman. Kali ini orang Israel berada, mereka memiliki shadow dari sebuah batu yang besar. Mereka ketika mereka melihat batu yang gede ada di depan, mereka berlari ke sana karena ada sebuah harapan. Mereka berlindung di batu itu. Batu itu menutupi mereka dari sangatnya matahari, dari panas. Kemudian ayat itu berkata bahwa mereka melihat ada air yang mengalir. Ya, kembali ke bahasa Indonesia. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering. Inilah fungsi pemimpin-pemimpin. Tapi tidak kita temukan dari pemimpin dunia. Apakah seorang pemimpin dunia akan memberikan keteguhan terhadap angin badai, akan memberikan aliran-aliran air?
Banyak orang tersandung, saudara-saudara, dengan pola tingkah dari pemimpin dunia. Tapi hari ini dalam bacaan kita, Allah menawarkan melalui firman ini. Ada pemimpin dunia, ada pemimpin yang tidak bisa meleset dari ini. Dia akan menjadi tempat perteduhan. Dia akan menjadi seperti aliran-aliran air. Bahkan dia memberikan bayangan perteduhan bagaikan batu besar di tengah-tengah daerah yang sangat kering. Luar biasa, saudara. Ini gambaran apa? Gambaran perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita yang hari-hari ini seperti dalam cerita ini, orang Israel berjalan di tengah-tengah kepenatan. Orang Israel berjalan di tengah-tengah gurun pasir yang panjang, bebatuan yang hebat. Saudara, di daerah sana kalau siang begini panasnya bukan main, tapi kalau malam dinginnya bukan main. Saya tidak pernah merasakan. Tapi kita di Yordania, wah, 7 keajaiban dunia. Ada apa? Istana di bawah laut yang dia muncul ke permukaan. Itu dinginnya minta ampun. Siang hari dingin Yordania. Tapi daerah Mesir, Israel panas kalau siang. Dingin di bawah, waduh, minus berapa derajat. Pakai jaket, kita kayak Bukit Nebo, wah udah dingin, anginnya kencang lagi. Sampai pernah tahu gitu ya. Ayo lari, cepat sini lari. Wah, jangankan lari, baru angkat kaki, udah ditiup angin, kita mau kepleset, anginnya kencang. Di situ Musa melihat anak-anak dari jauh. Dan Tuhan bilang, aku izinkan engkau lihat dari sini, tapi aku tidak izinkan engkau masuk ke sana. Wing Nepal. Kita kembali di siang hari, mereka dalam kepenatan, mereka dalam kesengsaraan, mereka melihat aliran-aliran air, mereka mendapat batu yang besar dan merupakan perteduhan mereka. Mereka minum dari aliran air itu, dan itulah gambaran Yesus Kristus. Dia nama yang luar biasa, nama yang memberi pengharapan. Dia berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, kalau engkau minum air ini, engkau pasti akan haus lagi. Tapi aku akan memberikan air kepadamu. Engkau akan minum dan engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, dia memberikan keteduhan, dia memberikan kesegaran bagi setiap orang yang mencari dia. Hari ini, saudara, dia lakukan semua dalam perjanjian lama melalui satu pengorbanan dia di kayu salib. Dan semuanya dia menjawab, akulah naungan, akulah bayangan batu yang besar itu, akulah aliran air itu, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Semua bisa dibuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kalau hari ini kita makan perjamuan, kita yakin percaya bahwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita akan pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan damai, tapi kita belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendakmu. Semuanya telah ada dan diciptakan dengan Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian,
Ya Yesus, Allah yang mengasihi setiap kami, kami naikkan syukur. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, di sepanjang hidup.